Kita lagi di Ragunan. Taman Marga Satwa Ragunan merupakan salah satu destinasi wisata, edukasi, dan rekreasi unggulan di Jakarta yang berfokus pada konservasi satwa dan pelestarian lingkungan. Berlokasi di Jakarta Selatan, Ragunan memiliki kawasan yang luas dan hijau sehingga menjadi ruang terbuka yang nyaman bagi masyarakat untuk berwisata sekaligus belajar. Ragunan menampung ribuan satwa dari berbagai spesies, baik satwa endemik Indonesia maupun satwa dari luar negeri, yang dikelola dalam habitat yang menyerupai kondisi alaminya. Sebagai wisata edukasi, Ragunan tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengetahuan tentang keanekaragaman hayati, perlindungan satwa, dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Keberadaan pusat informasi, papan edukasi, dan area khusus seperti pusat primata menjadikan Ragunan sebagai sarana pembelajaran yang efektif bagi pelajar, keluarga, dan masyarakat umum. Selain fungsi edukasi dan konservasi, Ragunan juga berperan sebagai wisata rekreasi yang terjangkau bagi semua kalangan. Fasilitas seperti area bermain, jalur pejalan kaki, dan area istirahat mendukung kenyamanan pengunjung. Wisata Ragunan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi satwa dan lingkungan hidup di tengah kehidupan perkotaan. Sebelumnya mohon izin Pak, nama Bapak siapa? Saya Wahyudi Bambang. Di mana Ragunan melihat kebutuhan untuk melakukan pembenahan layanan publik dalam beberapa tahun terakhir? Kepuasan pengunjung. Jadi itu yang menjadi prioritas dari apa yang kita lakukan ya, perubahan yang kita lakukan itu adalah itu, arahnya ke situ. Bagaimana cara kita mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh pengunjung dengan cara kita selalu membuka ruang publik ya untuk melakukan diskusi dengan kami dengan adanya media sosial. Ya, mereka boleh kasih kritikan sama kita, tapi nggak boleh memfitnah ya. Kayak kemarin itu viralitas Ragunan itu cenderung udah bukan lagi kritik ya, tapi memfitnah ya, memberikan data palsu. Nah ini sangat berbahaya dan kita bisa melakukan satu gugatan balik apabila itu tidak benar ya. Jadi kita mendapatkan update apa yang dibutuhkan pengunjung berdasarkan pertama permintaan pengunjung, yang kedua kita juga studi banding dengan beberapa tempat wisata yang mungkin lebih baik ya daripada kami, jadi kita bisa melakukan satu inovasi. Lanjutkan, maaf. Fasilitas apa saja yang sudah diperbaiki atau ditingkatkan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, Pak? Banyak. Apa aja yang sudah diperbaiki? Pertama, ya mungkin masalah pelayanan tiket masuk. Kalau kita kelompokkan ya tiket masuk ya dari sistemnya sudah kita perbaiki dari dulu manual ya, dari membeli tiket secara manual sekarang sudah bisa secara online. Iya. Terus sudah tidak cashless ya, sudah tidak menggunakan uang tunai ya. Jadi itu satu terobosan yang mungkin boleh kita kooperasikan dengan yang lain ya. Oke, akan segera kita perbaiki dengan adanya master plan ya. Nanti mungkin 2027 kita akan melakukan perombakan besar-besaran ya. Akan ada sistem parkir yang kayak di mall tingkap ya. Ya, terus akan menggunakan otomatis ya. Ini kita akan membuat zona satwa ya. Zona satwa. Jadi mungkin kalau sekarang kita mau lihat ke sana, mau lihat gajah sana. Tapi kita nggak tahu itu zona apa. Nah, nanti akan kita buat gate khusus, gerbang khusus, misalnya mau zona mamalia, zona reptilia. Jadi akankah ada kenaikan harga dari tiket masuk Ragunan? Kenaikan mungkin bukan kenaikan ya, penyesuaian. Oh iya, penyesuaian. Bahasanya. Penyesuaian karena memang setiap pembangunan atau inovasi membutuhkan apa coba? Bener aja. Membutuhkan biaya. Ya. Itu tentu saja sesuatu yang lebih baik, tentu saja biayanya lebih tinggi, dan itu nanti tentu saja akan kita pertimbangkan nilainya dengan kemampuan masyarakat Jakarta ya. Tentu saja. Apa strategi dalam meningkatkan pelayanan pengunjung? Ya tadi, pertama kita melakukan manajemen yang sesuai standar SOP ya, yang benar.
terus melakukan manajemen kan ya, anak-anak aja ya, manajemen yang bersih ya, bersih dari korupsi dan sebagainya, pemerintahan yang kredibel, terus akuntabel ya. Terus kita punya planning atau perencanaan yang matang ya. Apa yang kita lakukan semuanya itu di dalam birokrasi pemerintahan kita melakukan perencanaan, kemudian melakukan analisa anggaran, kemudian kita lakukan pelaksanaan, dan di akhirnya kita akan melakukan evaluasi atau monitoringnya. Boleh tahu nama bapaknya? Saya Fadli, Fadli. Iya. Di sini tuh udah lama atau gimana Pak? kurang lebih 1 tahunan. Tugas utama bapak tuh apa sih Pak? Tugas utama kita itu pertama pasti ngecek hewannya ya, ngecek kesehatannya, apakah dia nafsu makan atau tidak. Setelah itu hewannya kita peragain, kita pembersihan kandang dan juga sekitaran kandang. Jadi dari kotoran, sisa pakan, feses dan lain-lain kita bersihkan. Sekarang itu ada teknologi atau sistem digital yang digunakan dalam pekerjaan ini nggak? Kalau untuk pemeliharaan satwa, dia belum ada teknologi apapun yang kita gunakan, karena memelihara satwa itu harus namanya human touch atau ada sentuhan manusia, karena sesama makhluk hidup ya kan. Jadi bagaimana mengukur kesehatan dia, pola tingkah laku, perilaku juga tetap kita ukur secara manual, karena tetap aja secara visual itu harus ada penilaian subjektif dari perawat. Dia makan. Bapak kan tadi bilang itu manual kan? Iya. Jadi manualnya tuh kayak gimana sih Pak cara ininya? Manualnya misalkan pagi hari ketika kita datang ke kandang, kita monitoring satwanya. Satwanya apakah kita lihat pertama pasti dari sisa pakan. Apakah pakan yang jumlahnya sudah diposisikan dengan dia habis atau tidak, seperti itu contohnya. Jadi belum ada teknologi yang kita gunakan atau perubahan yang kita gunakan dalam pekerjaan menjadi perawat di sini. Kalau untuk perawatan ini Pak, Kalau perawatan satwa, jadi kita sebagai perawat sama aja kayak perawat di rumah sakit itu. Ketika ada hewan yang sakit atau apa, kita bisa menilai, oh dia misalkan kok mukanya lesu, kita buat laporan dan ada tim medis yang langsung datang. kayak misal kayak kurangnya nafsu makan gitu juga. Iya, bisa dilihat kan. Oh ini makannya kok nggak habis ya, biasanya dia habis nih, misalkan jagung 1 kilo, kok dia nggak habis ya, ada apa ya, kita laporin. Akhirnya tim medis pemeriksaan. Makanya untuk perubahan metode bekerja belum ada yang signifikan sih, apalagi teknologi gitu belum. Berarti kalau kayak ngawas gini Bapak harus tiap hari ngeliat tiap jam atau gimana Pak? Interval sih, bisa kita bergantian setiap 1 jam sekali. Jadi satu kandang ini ada 2 perawat, jadi setiap 1 jam kita ganti-gantian dulu. Misalkan kayak ngerawat gini perlu pelatihan nggak Bapak? Oh, karena memang makhluk hidup ya, kita harus mengenal dari A sampai Z tentang makhluk hidupnya itu juga. Iya. Berarti kalau tentang perawatan kayak gini, kayak misal ada jadwal makannya gitu-gitu. Betul, ada. Jadi makanan pagi hari apa, siang hari apa, terus kondisi ketika misalnya hujan, di sini umbi-umbiannya kita kurangin gitu. Sama aja kayak manusia, kita makan ubi, takut perutnya kembung kayak gitu. Sama aja kayak makhluk hidup, makanya metodenya masih sama, menggunakan insting dari perawatnya sendiri. Intinya sih kayak di sini masih manual gitu ya Pak? Betul, secara itu masih manual. Sebelumnya salam kenal, kita dari Istri Indonesia. Terus kita mau nanya-nanya dikit tentang pengunjung Ragunan. Boleh kenalin dulu? Dari siapa? Saya Yudi. Dulu Sumari. Aku Dewi Intan. Saya Aldi Ariana Kaisar. Ya, dengan Bapak siapa? Udah berapa kali sih ke Ragunan? Kalau aku sih ini yang ketiga kali. Tiga kali. Apa 3 kalinya bareng terus? Oh, enggak. Mungkin nggak gitu ya, cuman kayaknya udah mungkin 10 lebih, 20 lebih. Saya tahu dari kecil juga di Jakarta. Untuk ke Ragunan sih udah beberapa kali ya, karena memang suasananya di sini kan adem, banyak pohon-pohon kan. Lokasi kayak di Jakarta kan kita nyari yang tempat-tempat adem ini udah susah kan. Iya, jarang ya. Untuk ngomong anak-anak ya memang paling pasnya di Ragunan ini. Bapak ke Ragunan ini. Kalau belakangan sih cuma nyenengin anak-anak ya kan, banyak pohon gitu, udara segar, terus mungkin anak-anak pengetahuan terhadap hewan. Terus di sini juga ada kayak playgroundnya, kayak tempat bermain anak-anak. Belakangan sih itu kalau semenjak punya anak. Kira-kira kan udah beberapa kali, kira-kira kelihatan nggak apa perubahan yang terlihat dari Ragunan dari pertama kali mungkin berkunjung atau dari sampai sekarang? Secara umum sih ya mungkin lebih tertata rapi aja sekarang. Kalau dulu zaman dulu kan masih ya agak semrawut lah, kan kalau sekarang kan udah lebih tertata, lebih rapi, jadi pengunjung juga jadi lebih nyaman. Karena saya dari kecil beberapa kali ke Ragunan, saya ngerasain banget sih perubahannya dari fasilitasnya, kayak toilet, masjid udah lumayan baik. Terus
mungkin yang sekarang tuh ini ya, ada transportasi kayak kereta-kereta penyewaan sepeda listrik. Jadi kan cukup luas ya, jadi kalau kita naik ke sepeda listrik atau kereta itu cukup membantu. Kalau jalan kaki kan lumayan capek. Perubahan itu ini nih, contohnya bangunan ini. Waktu itu aku nggak pernah ngeliat. Oh ya. Iya. Ada lagi kira-kira yang berubah? Saya kayak hampir sama sih yang tadi, yang hewannya kayak ada kadang ada masih ada, kadang udah nggak ada gitu. Terus sama fasilitasnya sih kadang kan ya kayak sepeda listrik tuh tiba-tiba ada, kemarin dulu nggak ada sih. Kira-kira menurut kakak Ragunan ini udah cukup modern belum dari fasilitasnya atau Sudah. perawatan? Sudah. Sudah juga sih. Kalau untuk modern ya termasuknya sudah modern. Nah, memang kalau buat kita pengunjung sih memang untuk saat ini apa ya, kendaraan-kendaraan termasuk kendaraan listrik itu sebenarnya kalau bisa sih dikurangin, saran aja. Maksudnya kan banyak anak-anak, nanti kalau kendaraan-kendaraan yang lain banyak yang lewat juga kan bahaya juga buat anak-anak gitu. Oke. Kira-kira menurut Bapak Ibu keamanan dan kenyamanan kebersihan di Ragunan ini gimana? Kalau keamanan juga kan kalau misalnya ada anak hilang itu langsung ada pengumuman kan. Iya benar. Untuk kebersihan ya lumayan bersih sih. Terus kalau keamanan juga oke aja. Keamanan cukup aman ya, karena binatangnya juga dia kayak binatang-binatang buas kayak singa itu dia ada airnya buat sementara gitu, nggak bisa ini. Terus pagarnya juga cukup tinggi, kecuali mungkin ada orang yang iseng atau nakal buat manjat. Selain itu sih aman. Kenyamanan memang cukup nyaman, dia banyak tempat duduknya, sekarang banyak tempat tutupnya kalau hujan juga. Terus kebersihan mungkin perlu ditingkatkan, sama mungkin kesadaran masyarakat juga ya buat buang sampah. Kita masih melihat sampah, cuma petugas Ragunannya udah cukup responsif sih. Keamanan ya relatif aman. Kalau untuk bersih ya bersih, karena banyak tersedia tempat sampah kan di berbagai sudut di Ragunan ini. Apa sih saran dari kakak untuk peningkatan pengelolaan ini Ragunan agar lebih baik lagi ke depannya? Kayak petugasnya itu harus ngedisiplinin lagi biar supaya rapi gitu. Saya lebih ke ini sih, ke hewan kayak kadang-kadang di kandangnya itu nggak ada gitu apa gimana, jadi kan harus lengkap gitu. Mungkin harapan saya lebih modernisasi. Jadi kayak kan sekarang ada pelang-pelang nama hewan, mungkin di situ bisa dikasih layar, bisa tiketnya, jadi ada informasi yang bisa didengarin. Kalau anak-anak kecil kan dia belum bisa baca, mungkin ada informasi suara, dia bisa Suara hewan apa kayak gimana kayak gitu. penjelasannya, misalnya harimau Sumatera dia tuh spesies apa atau apa, burung apa, jadi dijelaskan dengan suara, dengan speaker. Kalau sekarang kan baca nggak semua, mungkin ada anak-anak kecil yang nggak bisa baca, paling itu salah satunya sih. Layanan sih semuanya udah bagus. Kalau untuk saya sih ya itu tadi, kendaraan-kendaraan aja yang di dalam Ragunan kalau memang bisa diminimalkan sehingga pengunjung itu yang termasuk anak-anak yang jalan kaki itu tidak ada risiko tertabrak dan lain-lain. Harapan Bapak ke depannya buat pengelolaan Ragunan ini gimana Pak? Gimana ya, kalau untuk harapan ke depannya sih, karena secara umum udah bagus, tinggal perlu dipertahankan aja sih. Lebih baik lagi sih dari sebelum-sebelumnya. Lebih baik dan bisa ada perbaikan juga sih. Halo, selamat siang Pak. Siang. Perkenalkan, kita dari Kampus T Indonesia ingin mewawancarai Bapak ya. Ibu namanya siapa? Ibu Boni. Ibu Boni. Ibu tuh udah berjualan dari tahun berapa di sini? Apa udah lama? Udah lama, udah 28 tahun. Oh, 28 tahun. Dari tahun 2006. Oh, dari tahun 2006. Berarti udah lumayan agak lama ya Pak? Dari sekitar... Bukan lumayan lagi, udah lama. Udah lama. Kira-kira tuh ada peraturan khusus nggak sih untuk jualan di sini? Oh, banyak perubahan aturan yang bikin agak merosot. Kita biasanya di sini kan boleh ada bom 5, sekarang cuma 2. Sekarang cuma 2. Cara dagangan kita diatur, kayak saya cuma dagang kemasan aja boleh, dengan kopi nggak boleh. Itu pun bahasanya orang sistem di sini sesuai dengan kontrak. Kita nggak boleh udah di lokasi sendiri, nggak boleh kita muter-muter. Oh, Ibu berarti khususnya di sini doang, nggak boleh muter-muter ke tempat lain. Nggak boleh. Misalnya di tempat ini ada yang nempatin gimana? Kalau saya nggak dagang nggak apa-apa ditempatin orang, tapi kalau ada yang nempatin itu pindah, harus ngerti. Iya. Jauh perubahannya. Contohnya gini ya, kalau kita kan dulu kan dagang pada semuanya pada keliling bisa. Sekarang udah rapi begini nggak boleh keliling, udah masing-masing tempatnya aja. Setelah adanya perubahan fasilitas di Ragunan, itu apakah penjualannya meningkat atau menurun? Menurun dong. Kalau fasilitasnya dikurangin menurun. Karena kan tempatnya tempat nyimpan barang kita susah. Dulu kan di sini boleh diikat pakai terpal. Sekarang nggak boleh, hanya sampai di sini doang. Kekuatan isi berapa? Volumenya kan gitu ya. Ya jauh. Untuk stok barang nggak ada, nggak bisa. Kita habis minta ke operasi, habis minta ke operasi. Jadi nggak bisa stok di sini Nggak langsung bisa. ya?
Alhamdulillah sih, emang kadang emang lagi begini ya, anunya rezekinya kalau kadang lumayan gitu, kadang-kadang turun, kadang-kadang naik dah begitu rezekinya. Kalau misalnya harapan Ibu tentang pengembangan fasilitas dari pihak Ragunan gitu buat mendukung para pedagang tuh ada nggak? Ada. Dari pendukung dari Ragunan itu kita harus disiplin. Tapi alhamdulillah sih baik aja sih, nggak begitu ini gitu, nggak begitu sulit dah gitu. Udah dibilang kita harus turut aja dari sini, harus kita ngikutin pelaturan di sini aja. Harus orang atas di orang Ragunan atau tim pedagang harus ngeriset dulu. Ini kebutuhan pedagangnya seperti apa, terus sesuai dengan kontrak orang DKI apa enggak? Karena banyak yang saya lihat di sini progres itu tidak sesuai dengan apa yang diharapin nama pedagang, apa yang diharapin nama pengunjung kan begitu ya. Ini katanya 2027 bakalan digeser semua pedagang dikumpulin satu tempat. Di mana itu? Tempat mainan apa dikumpulin semua? Nah, di mana? Ini prosedur yang mana lagi? Program yang mana lagi gitu? Nah, itu kan harus di riset, benar-benar dikaji gitu. Benar-benar di survei lapangan gitu. Nah, yang kita ini sebagai pedagang kan babunya orang pengunjung ini. Bagaimana kita menyervis pengunjung, melayani yang benar kan gitu. Terus bagaimana pengunjung nggak jauh kan gitu kan. Nah, itu kan kembali bukan ke saya pedagang. Kita di sini kembali ke peraturan orang pemerintah Ragunan, karena ini kan punya pemerintah. Ini di bawah naungan gubernur ini. Di sini Ibu udah nyediain kris nggak? Ada yang nyediain kris, ada yang enggak. Ibu ini nyediain? Saya enggak. Oh belum.